A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Peci Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, kesehatan jasmani dan rohani, amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil lihat pemandangan di depan. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Yang belum subscribe monggo subscribe-nya lur. Sudah 900 lebih video tapi subscribe-nya masih jauh, ya toh. Padahal yang nonton lumayan. Ya semoga menjadi keberkahan lah, ya toh. Kita di sini ya saling berbagi pengetahuan, itu pengetahuan sharing. Kita di sini tidak saling mengunggulkan antara satu dengan yang lain, karena kita di sini adalah sama-sama belajar lur, ya kan, seperti itu. Apalagi ini tentang pengetahuan seterpeningit yang bahkan beliau ini atau Imam Mahdi ini sudah jadi perbincangan sejak zaman Nabi, ya toh. Karena akan ada Nabi penutup, ya toh, Nabi penutup yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Mujadid sang pembaru, seperti itu loh. Sang orang yang diberi orang yang diberi apa tuh namanya, lupa wis, yang tahu komen sampai lupa ini lur. Maaf suaranya agak bindeng, maklum lur, masih pilek padahal cuaca panas, kebanyakan es, ya kan. Karena seorang pembaru lah, Mujadid atau Imam Mahdi ini. Karena ini nanti adalah kalau zaman dahulu para nabi, atau kan nabi itu kan banyak, hampir 3.000 atau 4.000 itu, ya toh. Tapi yang menjadi nabi dan rasul adalah 25 yang kita ketahui, ya toh, yang kita tahu. Yang kita ketahui bahwa yang kita tahu, ya kan. Semua nabi itu membicarakan, pernah menyinggung Imam Mahdi ini, karena ini adalah yang terakhir, gitu. Karena kita ini di zaman kita ini nanti, atau zaman Imam Mahdi itu akan bertempur langsung, ya, bertemu langsung sang pembohong lah, yang pembuat fitnah, ya kan. Bahkan para nabi pun membicarakan hal ini, atau di zaman kita ini nanti insya Allah itu lur, Imam Mahdi ini. Karena beliau para nabi itu hanya membincangkan atau mengisahkan, seperti itu. Kalau di akhir zaman ini nanti akan ada suatu pembaru atau mujadid, orang yang diberi, lupa lagi orang yang diberi apa itu, wis ini kalau ginilah, kalau memang kurang fit. Ya sinilah ya, saya harap dimaklumi saudaraku. Oke, lanjut. Para beliau para nabi ku mengisahkan, ya toh, tentang Imam Mahdi ini yang akan menjadi penghujung, atau penghujung. Imam Mahdi ini jadi penghujung yang akan memerangi sebuah kezoliman, kemungkaran, fitnah, seperti itu, ya toh. Karena di zaman ini ujiannya sangat berat. Kita ini zaman ini sesungguhnya sangat berat loh. Bahkan suatu diriwayatkan para sahabat Nabi itu ingin dilahirkan kembali di zaman kita ini. Karena apa? Jika kita akan berperang dengan waktunya, kita ini akan berperang dengan kezoliman itu, para sahabat itu iri lur, karena pahalanya itu sudah berlipat-lipat, gitu loh, ya kan. Suatu pahala yang berlipat-lipat. Makanya di zaman kita ini sangat sulit, ya. Kehidupan kita di sini, ya, zaman ini sangat sulit. Padahal semua sudah ada, ya toh. Tempat atau sarana pun sudah ada, tapi yang membuat yang aneh, ya toh, sarana itu terkadang menjadi sebuah ketidaknyamanan. Paham kan yang saya maksud? Karena ini maaf memang agak seperti ini lalu jurusannya.
Ini ya seperti itu loh, karena apa ya, kenyamanan sarana itu tidak senyaman dahulu gitu loh, karena zaman inilah dibuka oleh Allah zaman yang sangat-sangat serba sulit atau melakukan hal apapun, entah itu ibadah atau apa, ujiannya sangat berat, ya kan. Kalau puasa sih bisa juga, tapi yang lain ibadah lainnya, sholat 5 waktu kan, sangat-sangat berat ujiannya, godaannya itu sangat berat. Karena ini kita ini memang hidup di penghujung zaman, nah, penghujung zaman yang yang terakhir, yang nanti inilah kita akan berhadapan langsung dengan musuh kita, musuh besar kita, musuh besar umat manusia yang beriman, yang mengikuti nabinya gitu. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris alaihissalam, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu besarnya kita ini di zaman kita ini, kata di zaman kita ini lho, besarnya ujian yang harus kita jalani, seperti itu lho. Karena belum lagi ujian ekonomi, ujian entah ujian yang lain-lainnya dan sebagainya, nah, kan. Karena ini akan umat Rasulullah kita ini, umat Rasulullah, umat yang akhir zaman, di penghujung zaman, dan akan nanti insya Allah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadapi secara langsung itu nantinya, atau berhadapan langsung dengan sang kampiun kejahatan, kezaliman, yaitu Dajjal. Dajjal yang dikomandoi di atasnya iblis laknatullah alaih, ya kan, seperti itu. Kalau para nabi mengisahkan, menceritakan tentang Dajjal ini dan Imam Mahdi, tapi kita inilah yang nantinya akan berperan langsung, berhadapan langsung. Makanya para nabi, bukan hanya sahabat Rasulullah ingin dilahirkan kembali di zaman ini, bahkan nabi-nabi pun ingin sekali dilahirkan menjadi ingin dilahirkan kembali ke zaman ini, karena ujiannya sangat berat. Salah langkah sedikit, waduh, wis rusak. Salah langkah sedikit loh kita rusak, terjerembab, ya kan. Bahkan Nabi Musa pun pernah mengaturkan keinginannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk didorong kembali di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah di zaman Rasulullah, tapi Allah tidak mengiyakan, menolak, karena ada nabinya. Tapi untuk menjadi umatnya tidak apa-apa, seperti itu. Maaf, saya nggak bisa mengusun kata-kata yang indah atau yang tepat, karena rata-rata mungkin orang Jawa ataupun Surabaya memang kan logatnya seperti ini, ya toh. Ingin dilarikan di itu lur, bentar lur, berarti dulu sedang azan. Oke lur, lanjut kembali seperti itu lur, ya kan. Semuanya, bahkan para nabi pun ingin dilahirkan kembali di akhir zaman ini, karena beliau-beliau para nabi ini kan pada zaman nabi itu kan ada Dajjal, gitu. Dajjalnya ada yang menyerupai dengan wajah-wajah yang lain tentunya, atau tapi ini nanti di akhir zaman ini, keluarnya Imam Mahdi ini, Dajjal ini akan muncul dengan wajah aslinya, rupa aslinya, wujud aslinya, seperti itu. Ya mudah-mudahan di zaman kita ini yang akan kita alami nantinya, ya toh. Tapi jangan takut, ya toh. Tetapi tetap langsung menuju ke Satrul Bini atau Imam Mahdi ini nantinya masih. Jangan berbelok kemana-mana. Jangan berbelok kemana-mana lur. Langsung ke Imam Mahdi, ya toh. Jangan menoleh kanan kiri ataupun menoleh ke belakang. Tetap, ya toh, ke Imam Mahdi, walaupun merangkak di atas salju. Nah ini di atas salju ini, karena di atas salju ini memang sudah saya bahas dalam video-video konten saya sebelumnya.
monggo sampean simak dari awal atau pertengahan itu lur, buka sampai buka videonya, banyak di situ 900 lebih belenger sampai nek delok kabeh. Ya toh, belenger mungkin sedemikian banyaknya. Mungkin insya Allah baru 1000 mungkin saya berhenti atau muncul yang beli, siapa tahu, Allah alam. Mungkin iya, mungkin betul ya dia, mungkin menunggu 1000 video baru berhenti ini. Tapi kan masih lama ya kan, tapi kan 900 sih, sekitar kurang 90 harian ini baru 1000 video wis wakai rek. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Pak lur, suaranya agak bindeng ya, kena pilek lah, panas-panas gini kena pilek ya, mungkin itu lur ya kan, akhir zaman ini nantinya seperti itu. Zaman kita, insya Allah zaman kita inilah tetap kita harus waspada,